Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dio. Bu Dio, mohon maaf saya mengganggu waktunya. Ini ada program untuk observasi dari kelas pembelajaran Bu Dio ya. Ini berarti mengaku mata pelajaran prakarya ya. Untuk kelas prakarya itu kelas 8 sama kelas 9, tapi yang model observasi hari ini adalah kelas 8. Untuk kelas 8 ya Bu ya, prakarya. Ini kalau boleh tahu ya, tujuan pembelajaran dari pembelajaran kali ini apa ya? Oke, jadi tujuan yang akan saya laksanakan di pembelajaran kali ini yang pertama adalah menjelaskan jenis kerajinan bahan lunak dengan benar. Yang kedua, membuat produk kerajinan bahan lunak dengan tepat. Jadi membuat kerajinan bahan lunak ya, ya. Baik. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai itu apa saja Bu? Area yang ingin saya kembangkan pada saat pembelajaran kali ini yang pertama adalah pembelajaran yang berpihak pada diri. Jadi bagaimana saya melakukan pembelajaran ini secara melihat minat dan bakat peserta didik dan juga melihat kesiapan peserta didik. Dan yang kedua yaitu pembelajaran yang terintegrasi dengan KSE, yaitu kompetensi sosial emosional, karena yang selama ini melihat anak-anak dalam kegiatan pembelajaran itu masih kurang fokus ya, kayak masih mereka itu belum aktif gitu di dalam pembelajarannya. Bagus sekali Bu, area pengembangan yang akan dicapai. Kemudian pastinya Ibu Yo sudah membuat rencana planning tahapan-tahapan maupun strategi apa yang ingin digunakan untuk pembelajaran nanti. Baik, jadi persiapan atau strategi yang sudah saya nanti akan gunakan, yang akan saya gunakan nanti dalam pembelajaran, yang pertama adalah untuk tes gaya belajar dulu. Jadi di awal semester saya melakukan tes gaya belajar siswa, apakah siswa ini gaya belajarnya auditori, kinestetik, atau visual. Jadi saya kelompokkan setelah saya mengetahui mereka gaya belajarnya, yang selanjutnya saya akan melakukan tes kesiapan awal. Jadi untuk mengetahui sejauh mana materi tentang kerajinan lunak siswa ini atau peserta didik ini sudah mereka ketahui, jadi saya melakukan tes diagnostik kognitif awal. Yang mana pertanyaan-pertanyaannya itu mungkin hanya tentang perangkat lunak yang mereka ketahui sehari-hari, jadi tidak terlalu banyak, sekitar 1-5 soal saja, dan itu untuk melihat sejauh mana kesiapan mereka untuk mendapatkan materi dari saya. Dan yang ketiga yaitu membagi kelompok peserta didik sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Nah, jadi untuk auditori saya tempatkan dengan auditori, kinestetik dengan kinestetik, jadi visual dengan visual supaya lebih mudah dan lebih gampang untuk menyampaikan materinya. Dan mereka itu akan saya kasih video-video pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi akan saya kasih materi yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, dan juga saya akan melakukan refleksi itu sesuai dengan gaya kesukaan mereka. Jadi itu strategi yang akan saya lakukan di kelas ini. Membagi sesuai dari kelompok sesuai gaya belajar ya. Betul sekali Pak. Ayo. Terima kasih Bu Dio ya. Ini rencana pembelajarannya. Mohon informasikan ke saya. Nanti saya akan ikut observasi dari pembelajaran Bu Dio di kelas. Baik Pak Akbar. Ini sekian dulu untuk pra observasinya. Mari kita ke kelas. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Alhamdulillah, kelas 8B ini luar biasa, rajin-rajin ya. Materi pembelajaran kita hari ini mengenai tentang
kerajinan bahan lunak. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran kerajinan bahan lunak, peserta didik dapat memilih jenis dan karakteristik bahan lunak dengan tepat. Yang kedua, mempresentasikan hasil penentuan jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak dengan percaya diri. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kerajinan bahan lunak. Coba di antara kalian di sini siapa yang tahu kerajinan dari bahan lunak itu apa aja? Ayo, siapa? Guci, betul. Bata, apa lagi? Kita akan ice breaking dulu seperti biasanya biar kalian semangat belajarnya. Oke, kita senam otak dulu. Kita mulai senam otak, tangannya di sini. Dihitung sampai 8. Mulai dari jempol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang coba kalian lihat video berikut ini. Beragam benda kerajinan dari bahan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa lilin, plastik, kaca, gips, semen, fiberglass, sabun. Oke, setelah tadi melihat video pembelajaran, sekarang siapa yang ingin bertanya? Oke, Ulan silakan. Kerajinan apa yang terbuat dari gipsum? Nah, di antara teman kalian siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ulan? 8, Bu. Oke, betul. Satu lagi. Lis, betul. Apa lagi? Apa? Oke, betul ya. Jawaban Nelly, jawaban Artini dan Nita itu luar biasa ya. Jadi, kerajinan dari bahan gipsum bisa dibuat menjadi salah satu contohnya adalah plafon. Apalagi tadi? Lis dan hiasan lampu. Dan masih ada banyak lagi. Ya. Sekarang Ibu akan membagi kelompok. Tiap-tiap kelompok itu terdiri dari 5 orang. Nah, di sini nanti akan Ibu bagikan LKPD. Kalian silakan kerjakan tugasnya di LKPD ini. Silakan membentuk kelompok. Ayo, 5 orang ya. Nah, kelompoknya silakan kalian kerjakan tugas yang ada di kertasnya. Pilih salah satu jenis kerajinan dari bahan lunak yang akan kalian buat. Boleh digambar kerajinannya atau boleh kalian ditulis tahapan-tahapan untuk membuat sebuah kerajinannya. Coba silakan kalian tulis di LKPD masing-masing ya. Nah, nanti hasilnya kalian presentasikan di depan. Boleh? Sekarang buat. Satu udah? Kelompok 2? Udah, kelompok 3? Oke, udah semua ya. Kalau udah semua, sekarang silakan presentasikan ke depan. Mau kelompok berapa dulu? 3. Oke, silakan ke depan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kerajinan kura-kura dari bahan sabun. Oke, silakan kelompok 4 mau bertanya. Bukan ruangan. Oke, terima kasih anak-anak. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kalian semua luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, sekarang apa ada yang ingin ditanyakan dari materi tadi yang telah Ibu sampaikan? Ada tidak? Oke, tidak. Kurang sini. Oke, silakan sama yang tadi yang LKPD yang tadi juga sama ya. Oke, dari sekian banyak
sebuah kerajinan yang bermanfaat. Contohnya tadi adalah sabun. Sabun selain buat gunanya untuk mandi, ternyata bisa membuat apa tadi? Berharum ruangan, dan bisa kita bentuk dengan menjadi yang lebih unik, ya. Bisa gambar bunga, apa lagi? Kura-kura, apa lagi? Gambar manusia dan sebagainya. Gambar boneka juga bisa. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Nah, pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas materi tentang kerajinan lunak dari bahan buatan. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afwan, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Pandeglang, akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Ibu Iyo, Rohimah, dan kemudian didampingi oleh pengajar praktik Pak Oding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat Bu Iyo? Alhamdulillah sehat Baik. Pak. Terima kasih Bu Iyo sudah memberikan waktunya untuk saya observasi kemarin ya Bu Iyo. Iya Pak. Nah, sekarang ini saya ada beberapa ingin berdiskusi dengan Bu Iyo setelah mengobservasi kelas Bu Iyo ya. Kemarin untuk observasinya di kelas 8 ya Bu Iyo. Iya. Kelas 8. Kemudian saya ingin tahu Bu Iyo kemarin Bu Iyo refleksi, saya ingin berefleksi Bu Iyo. Bagaimana perasaan Bu Iyo setelah pembelajaran? Perasaan saya setelah melakukan supervisi kemarin sama Pak Afwan, alhamdulillah menyenangkan sekali Pak. Siswa juga alhamdulillah sangat antusias dengan adanya supervisi yang dilakukan oleh saya bersama Pak Afwan. Senang sekali. Jadi yang awalnya saya biasanya kalau supervisi itu tegang ya Pak ya, Iya. Merasa deg-degan, banyak kesalahan. Alhamdulillah kemarin luar biasa. Pengalaman saya dengan Pak Afwan sangat menyenangkan. Itu ya Pak yang saya rasakan. Baik, setelah Ibu lakukan pembelajaran Bu Iyo merasa senang ya, kemudian nyaman ya. Iya. Baik, kemudian saya ingin tahu Bu Iyo, kemarin kan sudah Ibu Iyo sebelum melakukan pembelajaran di tahap sebelumnya Bu Iyo mempersiapkan aspek yang ingin kembangkan. Kemudian bagaimana Ibu setelah selesai itu aspek pengembangan yang Ibu rencanakan apakah tercapai semua? Alhamdulillah kemarin aspek yang ingin saya kembangkan salah satunya adalah tentang pembelajaran diferensiasi dan KSE-nya alhamdulillah sudah tercapai. Menurut saya pribadi, siswa juga sudah saya arahkan siapa yang memiliki gaya belajar auditori, gaya belajar kinestetik, gaya belajar visual. Jadi sudah dikelompokkan dalam pembelajaran diferensiasinya. Dan juga KSE-nya saya sudah melakukan teknik stop di dalam kegiatan pembelajaran dan anak-anak semua fokus di dalam pembelajaran. Jadi alhamdulillah berjalan sesuai dengan yang sudah saya kembangkan. Baik. Kemudian misal kita ambil angka ya Bu ya, antara 1 sampai 100%, di range berapa itu kira-kira pencapaian dari aspek pengembangan yang Bu Iyo harapkan tadi? Mungkin 80% ya Pak ya, dari pencapaian yang Iyo harapkan, walaupun yang 20%-nya masih ada yang harus ditingkatkan kembali. Baik, nah gitu. yang 20%-nya itu apa aja? Berarti kan ada kendala yang Bu Iyo hadapi kan? Bisa mungkin diceritakan Bu Iyo? Iya, betul sekali ya. Jadi tidak mudah Pak untuk menentukan gaya belajar anak. Kita walaupun sudah tahu gaya belajar anak ini, di sini ada yang visual, auditori, dan kinestetik, tapi pada kenyataannya pada saat kita melakukan pembelajaran, mengasih materi ke anak itu ada sedikit yang harus dikembangkan kembali, terutama dari kesiapan belajar anak itu sendiri, apakah dia sudah maksimal atau belum untuk menerima materi dari saya.
Dan juga mungkin pada saat KSE-nya juga ada kelemahan yang harus saya tingkatkan, salah satunya adalah di teknik stopnya. Jadi saya belum menguasai teknik stop secara sepenuhnya, jadi siswa masih ada yang belum sepenuhnya fokus, jadi masih ada sebagian, tapi udah saya rasa sudah sudah terpenuhi sih, cuman hanya ada sebagian saja gitu yang masih main-main di dalam teknik stop itu. Kemudian selain tadi aspek yang dikembangkan, strategi yang sudah di Bu Iyo rencanakan, apakah juga sudah berjalan dengan baik Bu yang strateginya? Alhamdulillah strateginya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang Iyo harapkan, sesuai dengan di RPP yang tadi melakukan tes awal kognitif, memberikan soal-soal kepada siswa untuk mengetahui sejauh mana mereka mengetahui materi yang akan disampaikan, dan alhamdulillah mereka ternyata sedikitnya sudah paham dengan materi yang ingin saya sampaikan. Dan juga di teknik stop ini, di mindfulness ini saya juga sudah melakukan tadi, selain teknik stop saya juga melakukan ice breaking di dalam kelas supaya mereka lebih aktif lagi, lebih fokus lagi di dalam kegiatan pembelajarannya. Jadi strategi-strategi itu sudah saya lakukan dan sesuai dengan sudah berjalan dengan baik. Baik. Berarti strateginya sudah berjalan dengan baik. Baik. Kembali lagi Bu ya, tadi yang 20% itu kira-kira Bu Yo punya rencana apa lagi untuk selanjutnya? Jadi rencana tindak lanjut selanjutnya biar ya mendekati 100% gitu Ibu Yo. Jadi rencana tindak lanjut yang saya lakukan adalah mungkin pembelajaran setiap bukan hanya sekarang saja Pak Pan, melakukan pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Jadi saya akan selalu melakukan kegiatan itu di dalam kegiatan pembelajaran saya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan itu akan meningkatkan kemampuan saya di dalam bidang pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan juga tentang kompetensi sosial emosional siswa. Jadi itu dibiasakan terus, jadi dipakai terus ya Pak. Jadi berkelanjutan, bukan hanya kemarin saja. Saya lihat ini ya dari catatan saya sendiri ya Bu Iyo ya, dalam pembelajaran maupun dari persiapan ya Bu Iyo, dari RPP-nya sudah bagus, sudah lengkap, sintaksnya sudah bagus, kemudian medianya, apalagi Bu Iyo sudah melakukan diagnostik awal ya, saya kira itu sudah sangat bagus sekali. Kemudian dalam actionnya waktu pembelajaran juga anak-anak sangat antusias saya lihatnya, kemudian evaluasinya juga berjalan dengan baik. Nah mungkin yang Bu Iyo tadi ingin rencanakan sebagai tindak lanjut, ini akan dilaksanakan kapan Bu Iyo kira-kira? Secepatnya Pak. Jadi setelah pembelajaran hari ini, kemarin kan sudah melaksanakan nih. Ya. Jadi untuk saya melihat tadi ada perbaikan apa yang harus diperbaiki. Jadi sekarang juga nanti di jam pelajaran saya akan saya lakukan, akan saya perbaiki. Kalau boleh, saya bisa masuk lagi ke kelas Bu Iyo untuk observasi lanjutannya. Boleh Pak, sangat ditunggu sekali masukan-masukannya dari Pak Afan. Baik, terima kasih Bu Iyo atas waktunya. Ya, semoga kita ketemu lagi di kelas selanjutnya ya. Ya, Pak Oding juga terima kasih sudah mendampingi. Iya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Odi, saya pengajar praktik angkatan 8 Kabupaten Pandeglang. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai pada PI 5. Nah, pada pendampingan individu 5 ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah fokus daripada pendampingan ini adalah pembelajaran yang berpihak kepada anak. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Afwan pelajari selama 1 bulan terakhir ini? Baik, untuk yang saya pelajari 1 bulan terakhir ini ya Pak, antara lain untuk
pembelajaran yang berpihak